Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budha Hidayat Saiful Fikri dengan NIM 8660457008. Di sini saya akan menyampaikan tugas 3B terkait rancangan program pembelajaran atau RPP. Di sini saya menggunakan RPP terpadu yang menyangkut 3 mata pelajaran utama. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan juga seni budaya. Untuk kelas, saya menggunakan kelas B di fase B, semester genap. Alokasi waktu 3 kali 4, 3 kali 35 menit. Jadi total semua adalah 105 menit. Tema utama yaitu lingkunganku. Subtemanya adalah keanekaragaman hayati. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kebinekaan global. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis flora dan fauna di lingkungan sekitar, serta memahami perannya dalam ekosistem di dalam mata pelajaran IPA. Yang kedua, membuat karya seni rupa dengan inspirasi dari keanekaragaman hayati yang mencakup pembelajaran seni rupa. Yang ketiga, menyusun teks deskripsi mengenai makhluk hidup yang diamati dengan bahasa yang jelas dan tutur yang mencakup pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Capaian pembelajaran yang pertama nantinya, siswa diharapkan memahami konsep keanekaragaman hayati serta manfaatnya bagi lingkungan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan observasi dan dokumentasi mengenai flora dan fauna. Yang ketiga, menghasilkan karya seni yang mencerminkan keanekaragaman hayati. Yang keempat, menyusun teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan dengan bahasa yang efektif. Materi esensial untuk IPA sendiri nantinya akan meliputi pengertian keanekaragaman hayati, jenis-jenis flora dan fauna di lingkungan sekitar, bahkan makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk seni rupa, mencakup teknik menggambar bentuk makhluk hidup, flora dan fauna, pemanfaatan warna dan tekstur dalam karya seni, dan juga karya seni yang bertema alam dan juga lingkungan. Untuk materi bahasa Indonesia adalah struktur dan ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian cara menyusun teks deskripsi berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga, menggunakan kata sifat dalam teks deskripsi. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan 4 metode. Yang pertama ada observasi lapangan, di mana siswa melakukan pengamatan langsung terhadap flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok. Jadi siswa berdiskusi tentang keanekaragaman hayati, bagaimana menjaga ekosistem. Yang ketiga, mengeksploratif. Jadi siswa nanti membuat berbagai karya seni berdasarkan hasil observasi mereka. Yang keempat, menulis dan presentasi. Jadi nanti siswa setelah menyusun teks deskripsi dan akan langsung mempresentasikan hasil observasi mereka di depan kelas. Aktivitas pembelajaran yang pertama, kegiatan pendahuluan selama 20 menit, di mana dalam kegiatan pendahuluan ini nantinya adalah salam pembuka, kemudian doa, lalu guru membuka pembelajaran bisa menggunakan cerita atau video tentang keanekaragaman hayati. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana flora dan fauna saling berhubungan dalam ekosistem. Dan yang terakhir adalah siswa berbagi pengalaman mengenai makhluk hidup yang mereka kenal. Nah, itu adalah 4 hal dalam kegiatan pendahuluan. Lalu kemudian setelah pendahuluan adalah kegiatan intinya selama kurang lebih 60 menit.
Mohon maaf. Kegiatan inti selama 60 menit. Nah, 60 menit ini apa saja? Yang pertama adalah observasi dan diskusi. Observasi dan diskusi dalam pemantau pembelajaran IPA kurang lebih selama 20 menit, di mana siswa melakukan pengamatan lingkungan sekitar dan mencatat berbagai flora dan fauna yang mereka temui. Dan siswa mendiskusikan peran setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi 20 menit pertama itu mereka melaksanakan observasi dan diskusi. Kemudian yang kedua adalah pembuatan karya seni atau pembelajaran seni rupanya selama 20 menit juga, di mana siswa nanti akan menggambar dan melukis makhluk hidup yang mereka amati dengan teknik sederhana. Kemudian mereka juga nanti akan mengeksplorasi warna dan bentuk untuk menghasilkan karya seni bertema keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah kegiatan itu yang terakhir terkait bahasa Indonesia, yakni penyusunan teks deskripsi selama 20 menit pula. Di mana nanti adalah siswa menyusun teks deskripsi berdasarkan hasil observasi mereka. Lalu guru memberikan contoh dan arahan untuk penggunaan bahasa yang baik dan efektif. Kemudian setelah itu selesai, siswa nanti akan membacakan hasil tulisan mereka di depan kelas melalui presentasi. Kegiatan penutup kurang lebih selama 25 menit, di mana kegiatan ini nanti isinya siswa mengaku pembelajaran dengan menyampaikan hal yang paling mereka pelajari dalam kegiatan ini tadi. Kemudian guru memberikan refleksi umpan balik tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, siswa diberikan tantangan untuk menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang selanjutnya, asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini nanti meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini meliputi observasi dan tanya jawab atau kuis singkat. Observasi yakni menilai partisipasi dan keterlibatan siswa dalam diskusi dan kegiatan observasi. Dalam tanya jawab, nanti ini siswa akan menguji pemahaman awal. Siswa akan diuji pemahaman awalnya tentang keanekaragaman hayati melalui pertanyaan reflektif selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, asesmen sumatif. Nah, di sini ada 3 hal. Ada produk tulisan menggunakan karya seni dan juga presentasi lisan. Produk lisan tentunya tadi adalah teks deskriptif, yakni menilai kelengkapan informasi yang disajikan di dalam teks. Kemudian mengevaluasi ketepatan penggunaan bahasa dalam struktur teks deskripsi. Dan juga menilai kreativitas dalam menggambarkan flora dan fauna yang diamati. Dalam karya seninya atau gambar dan lukisan, yakni mengukur ketepatan bentuk dan proporsi objek yang digambar. Jadi apakah gambarnya sudah sesuai dengan bentuk aslinya atau belum, kita bisa melakukan asesmen sumatif ini. Nah, kemudian mengevaluasi pemanfaatan warna dan tekstur dalam karya seni. Nah, apakah misalnya kita bertemu dengan burung warnanya biru dalam lingkungan. Jadi ketika mereka yang digambarkan nanti juga harus burung yang berwarna biru. Seperti itu. Kemudian menilai orisinalitas dan kreativitas dalam menggambarkan keanekaragaman hayati. Jadi setelah mereka gambar, apakah ada bentuk kreativitas lain dari siswa, kita bisa menilainya melalui asesmen ini. Dan presentasi lisan. Presentasi lisan ini di mana kita menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil observasi dengan jelas dan runtut. Apakah siswanya sudah mampu untuk menyampaikan hasil observasi mereka secara jelas dan runtut. Kemudian mengevaluasi penggunaan bahasa yang komunikatif dan ekspresif dalam berbicara. Yang terakhir, menilai sikap percaya diri serta penampilan menjawab pertanyaan dari audiens atau dari kelompok lain.
kita bisa menilai sikap siswa, apakah dia percaya diri ketika menjawab soal-soal dari kelompok lain atau pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Untuk penilaian keterampilan, di sini ada berbagai jenis asesmen yang tadi ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Aspek yang dinilai ini bisa meliputi partisipasi siswa, keterlibatan diskusi, pemahaman konsep, kelengkapan informasi, struktur, penggunaan bahasa, kreativitas, ketepatan bentuk, pemanfaatan warna atau tekstur, orisinalitas, kejelasan penyampaian, dan juga bahasa komunikatif. Nah, kemudian indikatornya meliputi aktif dalam pengamatan flora dan fauna, memberikan ide pendapat dalam diskusi kelompok, menyajikan data flora dan fauna, hasil observasi, menggunakan struktur teks deskripsi dengan buntut, bahasanya efektif, jelas, dan komunikatif. Dan juga ini masih banyak lagi. Oke, nah setelah ini mereka bisa memenuhi semua, kita bisa beri skor 1 sampai 4, dengan 1 adalah terendah dan 4 sebagai tertinggi. Kemudian juga ada yang kurang, guru bisa memberi catatan lebih di kolom selanjutnya. Sumber dan media belajar. Saya menggunakan buku cetak, mapel IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan video edukatif tentang ekosistem dan konservasi. Selain itu juga saya menggunakan alat menggambar, dan juga bahan seni untuk membuat karya seni itu tadi di mapel seninya. Kemudian juga tentunya adalah karena ini keanekaragaman hayati, maka sumber belajarnya adalah lingkungan sekitar sebagai sumber observasi. Yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan. Siswa yang sudah memahami materi dengan baik diberikan tugas membuat proyek kecil, proyek sederhana tentang konservasi lingkungan dalam bentuk infografik atau poster. Untuk remedialnya, siswa yang mengalami kesulitan diberikan bimbingan tambahan mengenai konsep keanekaragaman hayati, cara menulis teks deskripsi dengan baik. Lalu yang terakhir adalah proyek lanjutan. Ini bisa opsional atau menyesuaikan untuk P5-nya. Karena ini kurikulum merdeka, maka kita harus ada proyek lanjutan. Ini sifatnya tidak wajib, tapi menyesuaikan kebutuhan siswa nanti. Nah, yang pertama, di sini siswa akan membuat video pendek tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan membagikannya melalui platform digital atau dalam acara sekolah. Misalnya nanti waktu mau ditampilkan dalam acara sekolah, waktu ada pertemuan wali murid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan jalur edukasi di lingkungan sekolah dengan paparan informasi tentang berbagai tanaman dan hewan yang hidup di sekitar. Yang ketiga, setiap siswa atau kelompok siswa mengadopsi satu pohon atau tanaman dan bertanggung jawab untuk merawatnya selama 1 semester atau bahkan bisa lebih. Yang selanjutnya, siswa mengumpulkan dan mengeringkan berbagai jenis daun atau bunga yang ditemui di sekolah, lalu menyusunnya dalam bentuk buku herbarium dengan informasi tentang setiap tanaman tersebut. Jadi nanti siswa akan mengumpulkan berbagai jenis daun-daun yang ada di lingkungan sekitar. Ada daun apa saja contohnya, ini di depan ada daun pepaya, daun singkong, daun beringin, dan lain sebagainya. Nanti akan dikeringkan lalu dibuat buku herbarium. Dan yang terakhir adalah menanam tanaman lokal di lingkungan sekolah sebagai aksi nyata pelestarian lingkungan. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Saya menggunakan RPP ini yang sudah saya terapkan atau yang sudah pernah saya gunakan di kelas 5 ini. Jadi kurang lebih mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Saya Budha Hidayat, saya Firly mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.